Tidak ada yang khusus doa saya. Saya doanya biasa-biasa aja setiap hari, doanya sama gitu, minta keselamatan aja. Ya doa saya dulu diberi oleh Gus Dur apa katanya, Pak Mahfud kalau kerja gini doanya. Itu ada doa yang artinya ya Tuhan ya Allah, tolong bimbing saya masuk ke dalam satu pekerjaan dengan benar, bukan dengan karena nyuap, karena apa. Dan kemudian bimbing pula saya keluar selesai dari pekerjaan itu dengan benar pula sehingga tidak membebani orang yang ditinggal dan tidak membawa beban yang gitu. Jadi kalau bahasa Arabnya tuh Rabbi Allahumma Rabbi adkhilna mudhala sidqi wa akhrijna mudhala sidqin waj'alna lil muttaqina imama. Berilah kepada saya kekuasaan yang menolong. Menolong bukan mencelakakan. Ya. Nah, itu doa saya setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Marzuki Supriyanto di Bagas Nusantara. Bahwa perdebatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dengan anggota DPR RI pada akhir Maret lalu telah menghentak kita semua. Perdebatan itu terjadi secara terbuka, sengit, dan disaksikan secara luas oleh masyarakat karena memang disiarkan secara live di berbagai stasiun televisi. Rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 tersebut tidak dengan tensi biasanya. Rapat yang biasanya didominasi oleh anggota DPR di posisi superior, maka saat ini tidak tampak sama sekali. Rapat dengar pendapat ini jauh berbeda. Menko Polhukam memberikan perlawanan yang seru sehingga terkesan membalik keadaan. Menko Polhukam dominan dan anggota DPR inferior di hadapan Profesor Mahfud MD. Rapat dengar pendapat yang berlangsung selama 8 jam lebih itu terus mencuri perhatian masyarakat. Tanggapan Profesor Mahfud MD yang lugas dan cerdas langsung viral di berbagai media sosial seperti TikTok, IG, dan Facebook. Hal ini membuktikan bahwa dukungan masyarakat kepada Profesor Mahfud MD sangatlah besar. Masyarakat menaruh harapan besar pada Mahfud MD agar berani dan terus mengawal kejanggalan transaksi 349 triliun yang dicurigai ada unsur tindak pidana pencucian uang. Ketegasan dan keberanian Profesor Mahfud MD untuk mengungkap dan mengawal kasus-kasus besar tidak hanya sekali ini saja. Jauh sebelum menjadi Menko, ketika masih menjabat sebagai anggota DPR RI, hingga ketika menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, sosok kelahiran Madura ini juga telah berulang kali memberi bukti keberpihakannya kepada kebenaran dan keadilan. Pertanyaannya adalah, kenapa Mahfud MD berani? Memang pertanyaan ini terkesan klise, namun membicarakan sosok Mahfud MD akan menjadi secercah harapan dan energi positif atas upaya menguatkan supremasi hukum di Indonesia. Karena itu pula, mendiskusikan sosok pemberani ini termasuk juga mempertanyakan alasan kenapa keberaniannya menjadi hal yang menarik bagi mereka atau kita semua. Maka alasan pertama adalah integritas yang dimiliki oleh Mahfud MD. Tidak semua pemimpin di negeri ini memiliki integritas sekuat Profesor Mahfud MD. Integritas itu pasti lahir dari sebuah proses yang tidak pendek, tapi panjang dan lama sekali. Kita tahu Profesor Mahfud MD adalah pendidik, orang kampus yang memiliki tradisi kuat untuk menjaga dirinya dari perbuatan culas yang dapat meruntuhkan integritas dan nama baiknya. Sebagai seorang profesor, apalagi berasal dari kampus Islam tertua di Indonesia, UII, Profesor Mahfud MD
terbentuk sebagai dosen yang tidak hanya pandai menghafal dan merangkai teori dan narasi hukum, tapi juga kuat dan komitmen untuk meletakkan hukum sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pengalaman Profesor Mahfud MD mendampingi dan menjadi murid Gus Dur sedikit banyak telah berkontribusi kepada pembentukan karakter Profesor Mahfud MD sebagai pemimpin di negeri ini. Nah, pengalaman bersama dan berguru kepada Gus Dur telah menjadikan Profesor Mahfud MD kuat memegang prinsip sebagaimana Gus Dur. Profesor Mahfud MD siap melawan arus jika pilihan itu adalah jalan yang harus ditempuh untuk mempertahankan idealisme dan keyakinannya atas sebuah kebenaran, bahkan dengan resiko jabatan dan nyawa sekalipun. Bagaimana tegak dan tak goyahnya Profesor Mahfud MD ketika saat itu dipersekusi oleh sebagian masyarakat Madura yang terprovokasi oleh kelompok Islam garis keras. Itu adalah bukti bahwa Profesor Mahfud MD dan keluarganya telah memiliki ketahanan psikologi untuk tetap istiqomah pada prinsip membela dan mempertahankan yang benar. Ketiga, latar belakang keluarga dan budaya Madura sebagai alasan awal terbentuknya kepribadian Profesor Mahfud MD. Sebagaimana tokoh Madura lainnya, Profesor Mahfud MD adalah seorang santri yang memiliki keyakinan bahwa semua pekerjaan sejatinya adalah perjuangan dan pengabdian. Artinya, pekerjaan dan pengabdian tersebut berimplikasi kepada akhirat. Nah, untuk yang satu ini sekarang baru saja terbongkar. Kenapa Profesor Mahfud MD sangat berani? Ternyata beliau mendapatkan ijazah zikir dari Gus Dur. Doa ini ada di surat Al-Isra ayat 80 yang artinya, dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku dunia akhirat. Di sini pun ada pertanyaan lagi. Bisakah dan bolehkah amalan Mahfud MD yang diberikan Gus Dur kita amalkan? Bagaimana hukum amalan tanpa adanya ijazah? Di kalangan para santri pasti mengetahui betapa pentingnya sanad dalam ilmu atau adanya seorang guru. Namun semakin berkembangnya zaman dan teknologi yang mana banyak sekali kita temui seperti di media sosial, banyak doa dan amalan-amalan khusus yang berseliweran di media sosial dengan tanpa sanad. Meskipun tak sedikit pula doa dan amalan tersebut terkadang juga tercantum sanadnya atau ijazahnya. Nah, mengenai hal tersebut, penulis buku Filosofi Zikir yang juga seorang pakar tasawuf, yakni Kiai Lukman Hakim, beliau mengatakan semua zikir itu bagus, tetapi orang yang belajar zikir itu kan tidak tahu wadahnya atau sakilahnya ada berapa. Jelas menurut beliau, guru atau mursyid itu akan mengajarkan sejumlah amalan-amalan dan doa-doa yang mana kapan penerapan dan tempatnya, sehingga dapat menjadi wasilah atau jalan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan sang guru atau mursyid akan mengenalkan isi bagi wadah yang beliau bimbing secara manfaat dunia, akhirat, dan mengantar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut sumbu ketemu sumbu,
sambung beliau. Namun, menurut Buya Yahya, walaupun amalan tersebut tanpa adanya ijazah dari seorang guru atau mursyid, maka boleh diamalkan. Tetap kita lakukan, seperti mengamalkan bacaan zikir Ratibul Hadad atau Ratib Al-Latif. Maka boleh mengamalkannya walaupun tanpa adanya guru atau mursyid. Karena Ratibul Hadad atau Ratibul Al-Latif merupakan amalan dari Rasulullah SAW, maka tanpa ijazah pun hukumnya sah atau boleh. Sebab yang mengijazahkan adalah langsung dari Rasulullah SAW. Terang beliau yang merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Bahjah. Namun menurut beliau, ijazah juga penting untuk menyambung sanad kepada Rasulullah SAW. Tetap kami himbau agar mengambil ijazah biar sempurna sambung Anda dengan guru sampai baginda Rasulullah SAW, ujar beliau. Jadi pada intinya adalah boleh melakukan amalan atau ijazah tanpa adanya guru atau mursyid. Sebab amalan itu yang mengijazahi juga Rasulullah SAW. Namun alangkah baiknya apabila mengambil ijazah dari sang guru supaya adanya sanad yang menyambung kepada Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.